record. Jadi besok perkuliahan terakhir ya. Jadi besok kita udah bisa sayonara ya kan. Tapi 2 kali Zoom ya untuk memenuhi absensi ya. Dan hari ini UTS. Nah, untuk UTS nanti Ibu sampaikan bagaimana mekanismenya. Ya. Oke. Jadi tentang visum, masih tentang visum yang lalu udah Ibu sampaikan apa itu visum ya kan. Ada beberapa definisi ya, istilahnya memang kalau visum itu dia itu pasti adalah bukti ya, bukti tertulis dari dokter terhadap bagaimana kondisi dari korban atau kondisi dari jenazah atau mayat. Jadi memang visum itu dia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu visum untuk orang hidup ya dan juga visum untuk orang mati. Kalau untuk orang hidup dia itu dibagi 3 lagi, visum biasa, kemudian visum lanjutan atau visum sementara. Kalau untuk orang mati dia visumnya jenazah. Kemudian ada 5 bagian dari bentuk visum. Jadi visumnya seperti surat. Ya, bagi yang kalian praktisi pasti pernah lihat lah bagaimana bentuk surat visum ya. Yang pertama itu dia ada pro justisianya ya sebagai kepala daripada visumnya. Seperti surat ya, ada kepala surat gitu ya. Kemudian ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berupa kalimat-kalimat tentang surat ya, tentang apa? Tanggal, kemudian tentang surat permintaan visum, tempat, waktu pemeriksaan, dan juga identitas korban yang mau diperiksa. Kemudian ada pemberitaan. Pemberitaan ini dia itu isinya hasil pemeriksaan. Bagaimana temuan-temuan yang ditemukan oleh dokter, ya, maka dia diberitakan di dalam bentuk pemberitaan ini, di dalam poin pemberitaan. Dan ini dianggap sebagai rahasia kedokteran. Jadi hanya penyidik ya, penyidik, kemudian hakim dan juga jaksa yang dapat membaca visum ini gitu. Nah, kemudian nanti ada terakhir tuh ada kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang pendapat dokter terhadap hasil pemeriksaannya. Itu bisa jenis luka, penyebab luka, sebab kematian, mayat, luka, TKP, kemudian penggalian jenazah, barang bukti, dan psikiatrik. Dan di bagian terakhir itu ada penutup. Penutup ini dia kalimat bakunya, demikianlah visum et repertum ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi sumpah dokter ya. Jadi itulah 5 bahagian dari visum et repertum. Ada pro justisia, yaitu kepala suratnya. Ada pendahuluan, berisikan waktu, tempat, identitas, segala macam. Kemudian ada pemberitaan, dan juga ada kesimpulan, serta terakhir penutup. Ya. Jadi itu adalah bentuk daripada visum et repertum. Nah, dasar hukum daripada visum et repertum ini dia ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Memang tidak ada secara rinci dijelaskan atau tidak ada secara langsung ya kalimat visum et repertum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Tetapi dia lebih kepada bisa sebagai keterangan ahli ya dan juga bisa sebagai bukti petunjuk. Jadi kedudukan visum itu seperti itu. Memang secara bukti tertulis nggak ada dalam KUHP visum ini. Tapi dia dianalogikan sebagai keterangan ahli atau menjadi surat keterangan yang menjadi petunjuk. Karena kan alat bukti itu ada 5 ya. Salah satunya itu adalah bukti petunjuk dan juga keterangan ahli. Maka bentuk visum et repertum itu masuk ke dalam 2 hal tadi. Apakah dia menjadi keterangan ahli atau dia menjadi bukti petunjuk. Tapi memang perlu ya kan? Visum ini sangat perlu, apalagi kalau kasusnya itu mati gitu, korban yang mati. Maka sangat perlu adanya visum di dalam hal proses penyidikan dan proses persidangan. Begitu juga kalau korbannya hidup juga tetap perlu gitu. Artinya tetap perlu adanya bukti-bukti
apakah si korban mengalami penganiayaan, apakah si korban mengalami kehabisan oksigen, atau apakah si korban mengalami lebam, ya. Jadi keahlian itu memang dibutuhkan dalam proses penyidikan dan persidangan di pengadilan, ya. Mau tidak mau kita memang sebagai orang hukum itu membutuhkan yang namanya ahli forensik, ya, atau dokter forensik terkait dengan bagaimana korban atau jenazah yang akan diidentifikasi dalam membantu proses hukum, ya. Nah, dasar hukumnya itu ada pada pasal 186 dan pasal 187 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian juga ada di dalam pasal 179 KUHP. Ya, ada di dalam pasal 180, 184, 186 dan pasal 187. Kalau 184 udah paham kita, ya, bahwasanya ada 5 alat bukti yang sah. Jadi kalian nanti kalau sidang meja hijau jangan nggak tahu, ya kan, pasal 184 itu apa, ya. Atau di mana letak alat bukti yang sah itu berada di pasal apa kalau ditanya nanti sama penguji, ya. Maka harus ingat itu ada pada pasal 184 KUHP. Nah, apa beda alat bukti dengan barang bukti? Ini Ibu jadi ke hukum acara, ya. Apa beda alat bukti dengan barang bukti? Nah, kalau alat bukti, ya, sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, dia di dalam pasal 184 KUHP. Dan hanya 5 gitu, hanya 5. Ya. Dia keterangan terdakwa, ya kan, kemudian keterangan ahli, ya. Kemudian ada keterangan saksi, nah ada bukti surat dan ada bukti petunjuk. Nah, jadi 5 keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ada 5. Itulah alat bukti. Nah, sedangkan barang bukti dia itu bisa banyak bentuknya barang bukti. Bisa dia pisau, ya. Pisau dalam hal pembunuhan misalnya, pisau itu menjadi barang bukti. Jadi beda alat bukti, beda barang bukti. Ya. Kemudian misalnya baju korban, ya, atau baju pelaku, kalau udah bercak darahnya itu bisa menjadi barang bukti. Jadi barang bukti itu bisa cakupannya banyak, tetapi alat bukti yaitu hanya 5 yang sesuai dengan pada pasal 184 KUHP tadi. Nah, kemudian bedanya lagi apa gitu? Sedikit ya ke hukum acara. Nah, kalau dalam satu kasus, maka dia minimal harus ada 2 alat bukti yang sah. Ya. Jadi kalau kalian mau mengajukan laporan kepada polisi, ya, maka harus ada mengajukan 2 alat bukti yang sah dalam kasus tersebut. Misalnya kasus penipuan online, ya, atau misalnya kasus sengketa tanah, ya, biasanya itu kan yang agak payah alat buktinya, maka harus mengajukan 2 alat bukti yang sah. Apakah keterangan saksi, apakah keterangan ahli, apakah surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Kalau tidak, laporan kalian tidak akan diproses secara hukum. Ya, jadi itu bedanya alat bukti dan barang bukti. Jadi beda, ya. Makanya kalau mau buat laporan, maka harus ada 2 alat bukti yang sah untuk mendukung laporan kalian ke kepolisian. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke dalam visum tadi, ya, karena Ibu tadi bahasnya pasal 184, maka kita bahas sedikit hukum acara. Nah, kemudian ada juga di dalam pasal 187 KUHP, ya. Dia berbunyi surat sebagaimana pada pasal 18 tadi, dibuat atau sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana. Surat keterangan dari seorang ahli, dicabut ini. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
Kemudian surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Jadi sebenarnya visum et repertum ini bisa juga masuk di dalam bukti surat, ya. Jadi dia bisa surat, bisa petunjuk, dan keterangan ahli. Tetapi untuk keterangan ahli ini hanya bisa pada proses persidangan. Jadi Bu, kalau BAP ya sebenarnya BAP bisa juga di dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian atau kejaksaan ya. Tetapi untuk keterangan ahli ya biasanya ini dia di dalam proses persidangan. Nah, berarti visum ini bisa masuk menjadi bukti surat dan bukti petunjuk karena di dalam pasal 187 KUHP tadi dikatakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya. Berarti berdasarkan keahliannya ini adalah ilmu forensik mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Nah, permintaan visum ini secara resmi yang dimintakan oleh kepolisian atau kejaksaan terhadap dokter forensik. Jadi masuk ya. Ya, jadi walaupun nanti misalnya ada pertanyaan dasar hukum visum itu di mana gitu di dalam KUHP. Memang tidak ada secara eksplisit seperti dikatakan tadi. Secara langsung itu nggak ada di dalam KUHP tentang visum, tetapi dia masuk ke dalam pasal 184 tentang alat bukti yang sah itu salah satunya bukti surat ya. Surat yang bisa dikaitkan dengan pasal 187 KUHP yang Ibu katakan tadi. Kemudian bisa juga masuk ke dalam bukti petunjuk. Kalau untuk keterangan ahli itu bisa masuk ketika dia sudah dalam tahap proses persidangan. Nanti paham ya. Kemudian juga keterangan ya pasal 186 ini keterangan ahli sidang pengadilan ya. Memang kalau 186 tentang keterangan ahli bisa juga visum itu dia menjadi keterangan ahli tetapi di dalam proses pengadilan. Seperti Ibu katakan tadi gitu ya. Kemudian di dalam pasal 180 itu juga ada tentang intinya ingat aja ya, dasar hukum untuk visum ya itu ada pada pasal 184, kemudian dikaitkan dengan pasal 187 dan pasal 186. Jadi 184, 186, 187 ya. KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, untuk proses permintaannya itu dia di dalam pasal 179 KUHP. Karena isi pasal 179 KUHP, setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Jadi pasal 179 dia lebih kepada proses permintaan penyidik kepada ahli forensik untuk melakukan visum. Tetapi untuk dasar visumnya lebih lengkap itu dia di dalam pasal 184, 186, dan pasal 187 KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan yang paling penting memang poin di pasal 184 tentang 5 alat bukti yang sah, dia visum masuk ke dalam bukti surat sesuai dengan pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di poin 3-nya. Pasal 187 ayat 3. Gitu ya. Jadi untuk dasar hukum visum udah detail ya Ibu katakan ya. Tetap dia di pasal 184 dikaitkan dengan pasal 186 tentang permohonan keterangan ahli di sidang dan dikaitkan dengan bukti surat pada pasal 187 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah dasar hukum untuk visum et repertum. Ingat lagi tadi Ibu katakan bentuk visum itu ada 2, visum untuk orang hidup ya dibagi 3 tadi dan visum untuk jenazah atau mayat. Jadi visum untuk orang hidup itu dibagi 3 tadi yaitu untuk visum biasa untuk perlukaan atau keracunan, kemudian ada visum lanjutan untuk kejahatan susila, dan ada visum sementara untuk psikologis atau psikiatrik. Ya, jadi itu jenis visum untuk orang hidup, untuk orang mati. Untuk orang hidup ada 3, visum biasa, visum lanjutan, dan visum sementara. Dan untuk orang mati ya hanya 1 ya, visum untuk jenazah. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Nah, jadi tadi juga ingat tadi 5 bahagian ya daripada visum. Ada pro justisianya atau kepala suratnya, ada pendahuluan yang berisikan tentang kalimat-kalimat judul dan isi identitas segala hal. Kemudian ada pemberitaan, hasil pemeriksaannya, ada kesimpulan, dan ada penutup. 5 bahagian tadi dari visum et repertum. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Ibu buka sesi tanya jawab. Jadi visum et repertum udah 2 kali Bu jelaskan ya. Di pertemuan sebelum tugas ya kalau Ibu nggak salah itu, dan di pertemuan ini. Udah paham semuanya untuk visum et repertum? Pas? Kalau pas kita lanjut UTS ini. Atau mau ditanya lagi sebelum Ibu kasih ujian tengah semester? Waktu itu udah Ibu kasih tugas makalah ya, kalau nggak salah ya. Punya apa ya yang mana ini, Dek? Ini punya, Dek. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu kasih ujian ini? Udah paham semua? Oke, baik. Karena diam-diam semua, ya kan berarti Ibu anggap sudah paham ini ya, tentang visum ya, kemudian tentang forensik, tentang apa lagi Bu? Jelaskan udah. Tentang ruang lingkup ya, tentang jenis-jenis forensik udah Ibu jelaskan ya. Ada toksikologi, ada ontologi, kemudian ada balistik, ya kan. Baik, karena tidak ada yang mau bertanya, ya, Ibu padakan dan Ibu akan lanjutkan untuk UTS ya, ujian tengah semester, ya. Jadi untuk UTS-nya akan Ibu lanjutkan setelah Zoom ini selesai. Baik ya, karena tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri perkuliahan kita dan kita jumpa di link selanjutnya untuk melakukan Zoom ya. Melakukan Zoom untuk ujian tengah semester maksud Ibu ya. Jadi siapkan pena dan kertasnya untuk mencatat soal yang akan Ibu berikan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu, lagi di jalan Bu. Ya? Lagi di jalan Bu. Yang lagi di jalan menepi lah, menepi dulu. Kalau enggak kamu japri lah teman kamu, minta tolong kirimkan soal ya. Yang pasti setelah ini Ibu akan kasih soal dan ya kalian jawab ya, namanya ujian tengah semester ya. Oke, Ibu akhiri ya.